Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahas anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, dan di atas tempat-tempat yang tinggi, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu, majulah Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahas, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu, Rezin, Raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat, dan diam di sana sampai hari ini. Ahas menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir. Tetapi Rezin dibunuhnya. Sesudah itu pergilah Raja Ahas menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahas melihat mesbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mesbah itu, menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mesbah, tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahas dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahas dari Damsyik. Setelah Raja pulang dari Damsyik, maka Raja melihat mesbah itu. Lalu mendekatlah Raja kepada mesbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mesbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mesbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mesbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mesbah baru itu. Kemudian Raja Ahas memerintahkan kepada Imam Uria, "Bakarlah di atas mesbah besar itu korban bakaran pagi, korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja. Lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri. Dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan. Tetapi mesbah tembaga itu adalah urusanku." Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahas. Setelah itu Raja Ahas memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya demi Raja Asyur, disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan.
juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Raja-Raja 16. Tuhan Yesus memberkati. Di bawah pemerintahan Ahaz, Yehuda memasuki masa suram yang ditandai kekacauan dan kemerosotan rohani. Kemurtatan sudah begitu hebat sehingga raja sendiri melakukan upacara keagamaan kafir yang mengorbankan anaknya di dalam api sebagai persembahan kepada dewa-dewa kafir. Raja Ahaz melakukan apa yang salah dan jahat di mata Tuhan. Dia menyembah berhala dan mempersembahkan anaknya. Tuhan menolong dan menjaga kerajaan Yehuda dari kekalahan akibat serangan musuh. Tetapi Ahaz tidak puas dan ia mengajukan permohonan perlindungan kepada Raja Asyur, bukan kepada Tuhan. Dan akibatnya di kemudian hari, Raja Asyur bukannya membantu melainkan semakin menyesakkan Raja Ahaz. Ahaz semakin tidak benar. Dia mengatur imam termasuk perkakas ibadah yang telah Tuhan tetapkan. Kelihatannya Ahaz melayani Tuhan, tetapi hal itu dilakukan demi keuntungannya sendiri. Dia membuat keputusan sekehendak hatinya dengan menentang peraturan yang Tuhan perintahkan. Ahaz semakin jahat. Dia mendirikan mezbah korban yang meniru bentuk mezbah di Damsyik dan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa Asyur. Dia rela menyingkirkan mezbah ibadah kepada Tuhan. Tindakan Ahaz ini sangat jahat. Dia dengan sengaja menolak pertolongan Tuhan, menolak mengakui kedaulatan Tuhan atas dirinya maupun untuk bangsanya. Dia menyangkali kekuatan Tuhan. Banyak orang yang mengaku beriman, namun bertindak sebaliknya. Mereka menolak mengakui pertolongan Tuhan atas diri mereka sendiri, dan mereka mengandalkan dirinya sendiri, orang lain, atau bahkan ilah-ilah dunia ini, seperti harta dan kuasa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.